menuju Piala Dunia 2026 dari zona Asia. Dan ini merupakan pertemuan kedua antara Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dan saat ini kita sudah unggul 9 gol atas Brunei Darussalam. Masih ada waktu 45 menit untuk Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Dan kali ini sebuah kesempatan dan akhirnya kesempatan itu terjadi juga dari titik putih penalti pemirsa. Yang sebuah tampilan tadi kecerobohan dari area pertahanan. Kali ini tampaknya sebuah pelanggaran coba dilakukan oleh para pemain Brunei Darussalam dan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk bisa menambah gol keempat dari situasi titik putih penalti. Kita lihat. Iya. Bagaimana Coach Mario Rivera tidak kesal ya dengan keadaan seperti ini. Sulit dia untuk bisa membangkitkan semangat para pemain di locker room untuk bisa tampil lebih fokus, menjaga pertahanan, tidak kebobolan di awal-awal babak kedua. Tapi yang terjadi adalah malapetaka dengan challenge dari Yura Indra Putra tadi yang sangat gegabah dan berbahaya, dan akhirnya potensi bagi Witan untuk kembali mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol bagi Garuda sangat terbuka dari titik putih. Iya. Akankah Witan kali ini mampu menambah pundi-pundi gol bagi skuad merah putih? Sebuah peluang kesempatan yang amat besar kali ini pemirsa. Coba dilakukan oleh Witan Sulaiman. Pemain dari Persija Jakarta akan mencoba untuk mencetak gol kali ini. Dan sebuah kesempatan tidak disia-siakan dan sebuah gol terjadi akhirnya pemirsa dari kaki kiri Witan Sulaiman untuk menambah keunggulan bagi skuad merah putih. Di awal-awal babak kedua menjadi 4-0 kali ini Indonesia atas Brunei Darussalam. Ya, eksekusi yang sangat baik dari Witan Sulaiman. Yang juga di musim kali ini bersama Persija seolah menemukan lagi penampilan terbaiknya. Dan ini berlanjut dengan aksinya yang memukau, menunggu penjaga gawang nyaring untuk commit dan bergerak ke sisi berlawanan. Bola diarahkan oleh Witan untuk menambah lagi koleksi gol menjadi secara agregat double digit keunggulan Indonesia atas tim Brunei. 10 gol tanpa balas. Iya. 10 gol tanpa balas dan tampaknya mulai sedikit ada ekspresi dari Coach Sintayong tadi ya. Ya, mulai pressure-nya mulai hilang ya. Dan akan semakin nyaman bagi Coach Sintayong untuk bisa juga merotasi, memberikan kesempatan bermain bagi para penampil yang mungkin menit bermainnya dalam 2 leg ini masih sangat minimal. Saya penasaran apa yang ada di benak dari Mario Rivera kali ini. Justru dia ingin bisa meminimalisir pundi-pundi gol dari Indonesia, namun sudah 4 gol yang sudah diciptakan oleh para pemain Indonesia di awal. Justru kali ini di awal-awal babak kedua yang baru saja berlangsung. Lagi-lagi sebuah serangan coba dilakukan kali dari sisi kiri. Ada Sen Patinama yang dari tadi juga memberikan support untuk area kelebaran bagi skuad Garuda. Iya. Witan yang masuk di leg pembuka sebagai pemain pengganti menggantikan Dendi memang juga membuka lebih lanjut ya pertahanan dari tim lawan, dan dia terus memberikan aksinya yang menawan. Dan kali ini Ricky Kambuaya Johan yang coba terlibat dalam skema menciptakan peluang lagi. Luar biasa kali ini. Fullback yang sangat agresif yang dipunyai oleh Indonesia pada malam hari ini pemirsa. Ada Shane Patinama di sisi kiri, kemudian ada Sandy Walsh di sisi kanan untuk memberikan opsi kelebaran bagi skuad merah putih. Jika para pemain Brunei Darussalam ini harus bermain dengan low block, harus bermain dengan lebih rapat, dan tampaknya mulai bisa dieksploitasi oleh Sandy Walsh maupun Sen Patinama untuk menambah opsi serangan mereka. Tampaknya semakin tertegun kali ini, semakin senyap di Hasan Al-Bolkiah karena ketertinggalan 4 gol tuan rumah. Namun tentu saja Ultras Garuda ada sebuah kesempatan lagi tadi tanpa henti untuk memberikan dukungan bagi Garuda yang saat ini sudah unggul 4-0 atas Brunei Darussalam. Ini nyaring. Lagi-lagi sebuah kesempatan kali ini bagi Brunei Darussalam. Kembali bisa diminimalisir oleh para pemain Indonesia, terutama tadi dari Farudin Arianto yang memberikan press dan langsung saja bisa merebut bola. Sandy Walsh, Egy Maulana Fikri. Dua pemain, Egy dan juga Witan, yang
Pertandingan pertama mereka menjadi pemain pengganti, kali ini mereka menjadi pemain pertama, 11 pertama dan berhasil memberikan gol bagi Indonesia. Sebuah serangan bagi Indonesia kali ini. Dari sisi kiri ada Shane Patinama kembali mencoba masuk kali ini. Serangan 1-2 kombinasi masih coba dilakukan, masih bisa digagalkan tadi oleh Brunei Darussalam. Kembali Hendra Azam kehilangan bola. 2 lawan 2 kali ini pemirsa. Sebuah counter strategi yang coba dilakukan oleh Brunei Darussalam. Masih coba dibangun. Ada Egy Maulana Fikri. Namun kita lihat reaksi cepat dari Sandy Walsh yang kembali melakukan track back tadi untuk tidak memberikan peluang bagi Brunei Darussalam untuk bisa membangun serangan atau mencoba memvariasikan umpan-umpan yang mereka coba lakukan tadi. Patinama melebar kali ini. Masih ada Egy Maulana Fikri di sisi kanan. Daripada hoki 1-2. Egy Maulana Fikri. Ricky Kambuaya. Sudah ada Sandy Walsh di sisi kanan. Hoki Caraka. Dendi. 1-2 kali ini mencoba merasik masuk Witan Sulaiman. Masih Witan dan kali ini sebuah terobosan bola. Sayang sekali. Sebuah kesempatan scrimmage yang terjadi di mulut gawang tadi belum berhasil dimanfaatkan tampaknya oleh Hoki Caraka. Iya, tendangan dari Dendi mampu diamankan oleh Jaime Nyaring. Upaya rebound dari Hoki Caraka, tapi bola melambung di atas mistar gawang dari Brunei. Dan ini menjadi kesempatan yang gagal dimanfaatkan Hoki untuk menciptakan hat-trick lagi-lagi. Witan Sulaiman di posisi yang sangat sulit masih mampu melepaskan umpan tadi. Tapi sayang adanya gangguan vital dari Muhammad Ali Nur tadi. Membuat tidak nyaman Hoki Caraka dalam upaya mengeksekusi bola tadi. Iya. Tampak tadi dari bench sudah bersiap beberapa pemain Indonesia untuk melakukan pergantian pemain di babak kedua kali ini pemirsa. Dan mungkin yang mengerikan sepertinya Asnawi dan Sadil yang akan masuk. Menambah lagi potensi ancaman bagi para pemain Brunei. Wow, luar biasa. Baik sekali, kali ini mencoba menjangkau bola. Oh, Hoki Caraka masih bisa. Oh, wow. Baik sekali tipuan dan masih Hoki Caraka. Balik pada Egy Maulana Fikri. Witan Sulaiman. Kembali restart dilakukan oleh para pemain Indonesia. Kembali melebar kali ini pemirsa. Ada Sandy Walsh. Egy Maulana. Witan. Baik sekali tapi sayang tadi sudah berdiri offside. Iya, ball movement ya Johan dari para pemain Indonesia impresif. Tidak hanya pergerakan tanpa bola tapi juga ball movementnya ini seimbang dengan pergerakan para pemain. Begitu terukur approach untuk menekan lawan. Sayang tadi angle-nya tidak bisa dimanfaatkan oleh Sandy Walsh yang bergerak terlalu dini untuk bisa menyambut bola di sisi terluar lapangan permainan dari Indonesia. Tapi kembali kredit bagi tactical approach dan juga komitmen para pemain. Mereka terus menjalankan komando dari Sintayong, bekerja keras walaupun sudah mengantongi keunggulan yang tidak terkejar lagi oleh lawannya bahkan sejak leg pertama. Jadi yang saya katakan yang terpenting adalah menjaga profesionalitas dan itu terus mereka sajikan. Aerial duel kali ini Ricky Kambuaya berhasil memenangkan duel. Sebuah transisi kembali coba dilakukan oleh Indonesia kali pemirsa. Build up konstruktif. Operan-operan pendek yang coba mereka sajikan. Rahmat Irianto. Rizky Ridho. Balik pada Ricky Kambuaya. Sama dengan Rahmat Irianto yang membahu kali di lini tengah. Ada Sandy Walsh. Kita lihat ada 5-10 pemain Brunei Darussalam mencoba menempuh di area pertahanan sendiri. Ini praktis seperti di leg pertama ya bisa main. Iya. 4-5-1 tampaknya ya. Masih bertahan coba dilakukan oleh Brunei Darussalam. Kembali Shane Patinama yang swing cross. Sebuah kesempatan tadi masih belum bisa dijangkau namun coba kembali dikendalikan oleh Hoki Caraka. Sandy Walsh. Rahmat Irianto. Baik sekali. Sebuah percobaan tandukan tadi dari Shane Patinama. Iya, satu aksi lagi dari Shane Patinama yang coba memberikan tebaran ancaman dari sisi kanan ya pertahanan Brunei. Sayang tadi
satu tandukan yang dia lakukan tidak berlangsung mulus sehingga bola tidak bisa diarahkan menuju gawang dari Brunei. Sedangkan tadi kalau Anda katakan tampil ultra defensif bagi Brunei, tapi kita lihat bagaimana 2-3-5 dari Indonesia untuk bisa terus menekan pertahanan dari Brunei. Menyisakan hanya 2 pemain bertahan saja. Ya. Kita lihat kali ini cara kayak sudah mencetak 2 gol tadi. Kemudian ada Egy Maulana Fikri di menit ke-42. Baru saja tadi di babak kedua 1 gol diceploskan melalui titik putih penalti dari kaki Witan Sulaiman. Dan berhasil dia manfaatkan. Oh, terobosannya apik kali kembali. Oke, serangan dari Indonesia kali ini bisa di sisi kanan. Sandy Walsh, Ricky Kambuaya. Rian. Sayang sekali berhasil dibaca tadi tampaknya oleh Aswan Ali untuk bisa mengintersep umpan yang dilakukan oleh Rian. Namun kembali kali ini Indonesia coba mendominasi dari operan-operan pendek. Sirkulasi bola baik dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan mereka lakukan. Begitu nyamannya para pemain Indonesia untuk melakukan sirkulasi bola. Kembali Ricky Kambuaya. Egy Maulana Fikri. Nampak para pemain dari Brunei juga sudah pasrah ya. Iya, mereka mengejar bayang-bayang ya sepanjang 2 leg ini. Sulit sekali. Kembali bagi federasi tentunya atensi yang sudah diberikan masih kurang. Dan ini menjadi keadaan yang terus dikomplain oleh Mario Rivera ya. Bahkan ketika mereka gagal total di ajang AFF juga yang lalu. Ada kesan bahwa federasi sedikit menekan sang pelatih. Padahal tentunya dengan persiapan yang minim seperti menghadapi laga 2 leg ini tanpa persiapan optimal, tanpa banyaknya latih tanding yang dijalankan oleh tim Brunei. Ini tidak akan ada hasil instan yang bisa dicapai oleh tim Brunei yang memang tertinggal mungkin 8-10 tahun perkembangannya ketimbang dengan Indonesia misalnya ataupun Malaysia. Ini keadaan yang harus bisa diperbaiki dan menambah jam terbang para pemain menjadi vital. Bahkan pemain seperti kapten mereka, Abdul ataupun juga Hendra Azam, di usia 35 tahun, capsnya tidak lebih dari 40 caps. Sepertinya ini keadaan yang sama sekali tidak menguntungkan bagi Brunei dalam mempersiapkan sebuah squad menuju seperti halnya misalnya kualifikasi Piala Dunia menghadapi tim yang lebih superior seperti Indonesia. Dan tadi sudah ada 3 pemain yang bersiap dan ini ancaman-ancaman baru yang dihadirkan termasuk Sadil yang akan menjadi kreator di lapangan tengah. Ada juga Ramadan Sananta dan juga Asnawi. 3 pemain yang punya tentunya potensi untuk menambah lagi keunggulan Indonesia. Paling bisa dibentahkan tadi sebuah umpan diagonal yang coba dibangun oleh Indonesia. Sudah bersiap kali ini di pinggir lapangan. 3 pemain Indonesia yang akan menggantikan, akan menjadi refreshment. Namun sebelumnya kali ini Haris, pemain dari Malaysia. Juga Hanif Farhan. 2 pergantian pemain di kubu tuan rumah pemirsa. Hendra Azam harus dari keluar. Dan juga Azizi Ali, sang striker tunggal yang juga harus ditarik keluar. Ada Haris Daniel. Juga sang kapten Hendra Azam yang akhirnya ditarik keluar di awal-awal babak kedua kali pemirsa. Pergantian pemain di sektor depan dan sektor tengah ya bagi Brunei Darussalam. Iya, coba untuk bisa mungkin menambah sedikit potensi ancaman, agresivitas dan juga kesempatan untuk bisa mengganggu para pemain yang tampil cukup solid dan nyaman di area pertahanan Indonesia. Hanif Farhan menggantikan Hendra Azam. Dan satu lagi Azizi Ali tadi digantikan oleh Haris Daniel. Potensinya mungkin bagi Indonesia, Witan, Sandy Walsh, dan juga Hoki Caraka mungkin yang akan digantikan. Sandy Walsh juga menjadi pemain yang terus tampil apik ya dalam 2 leg ini bersama Indonesia. Oh, peluang lagi. Langsung bisa diamankan tadi oleh Hemi Nyaring. Oh, salah
sebuah tarikan yang dilakukan oleh Fahrudin Haryanto, pelanggaran, dan kali ini set piece coba dimanfaatkan oleh Brunei Darussalam. Namun sebelumnya ada pergantian pemain dahulu kali pemirsa di skuad merah putih. 3 pemain langsung replacement kali ini. Asnawi, Sananta, dan Sadil. Wow, saya nggak kebayang nih. Semakin ketar-ketir ya. Ini pertahanan dari Brunei dengan penyegaran yang lakukan rotasi dari bangku cadangan yang masuk juga kualitasnya kalau tidak setara bahkan lebih baik. Ini yang menjadi kenyamanan bagi Sintayong. Egy digantikan ternyata. Ramadan Sananta. Ya, satu lagi ada Dendi juga digantikan. Dendi digantikan oleh Ramadan Sananta. Sementara Egy tadi digantikan oleh Sadil Ramdhani. Dan Sandy Walsh digantikan oleh Asnawi Mangkualam. Set piece kali ini didapatkan oleh Brunei Darussalam. Dan coba akan dilakukan oleh Haimi Yazid. Bola sepakan tadi langsung menuju ke arah gawang, namun saya masih melambung di atas mistar gawang. Iya, sulit dengan keadaan seperti ini. Dari set piece justru menembak dari jarak yang sangat jauh. Iya. Bukannya memilih opsi memberikan passing, mengisi kotak penalti lawan. Ini menjadi approach yang kembali kurang optimal bagi Brunei untuk bisa memanfaatkan kesempatan. Ada hal yang menarik ketika di konferensi pers bahwa kemampuan dari seorang Ramadan Sananta. Oh, berbahaya kali ini. Sebuah clearance yang belum sempurna masih coba direbut oleh para pemain Indonesia. Bahwa Sintayong tadi mengatakan kemampuan dari Ramadan Sananta hanya 60 menit saja. Iya, dengan banyaknya game yang dia tampilkan dan juga dengan mungkin selain level of fitness juga taktikal dari Sintayong ya. Untuk bisa lebih nyaman memainkan tidak hanya seorang center forward murni tapi juga pemain depan yang bisa bergerak untuk ke dalam maupun juga melebar. Ini mungkin Ramadan Sananta lebih bertipikal finisher dan sebagai pemain depan yang lebih bergaya target man ya ketimbang rekan-rekannya seperti Dendi misalnya. Tapi ketika momennya tepat, Sintayong tahu betul kapan memainkan Ramadan Sananta dan itu terbukti dengan sudah menyumbangkan gol juga dalam 2 leg ini bagi Indonesia menghadapi Brunei. Sepak pojok kali ini bisa didapatkan oleh Indonesia. Ada Sadil Ramdhani yang angkat bola. Bisa di-clearance tadi oleh salah satu penggawa dari Brunei Darussalam. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh Indonesia. Asnawi Mangkualam. Balik pada Sadil di sisi kanan. Baik sekali. Dan kali ini angkat bola dari Sadil. Asnawi. Oh, sayang sekali. Dan sebuah sepakan lagi-lagi kali ini pemirsa. Sebuah keuntungan yang akhirnya berhasil didapatkan oleh Indonesia. Dan Rizky Ridho. Wow. 2 laga dari kualifikasi, akhirnya dia berhasil mencetak 2 gol bagi keunggulan Indonesia. 5-0 kali ini untuk keunggulan Indonesia. Dan ini seorang pemain bertahan yang punya reputasi untuk bisa menciptakan gol-gol penting ya bagi timnya dan juga bagi klubnya dan juga Indonesia. Dan kita saksikan lagi satu upaya dari Asnawi, kirimkan bola berbahaya, miss kick dari Ramadan Sananta, tapi di sisi terluar justru datang menyambut bola dengan upaya finishing yang begitu cantik dari Rizky Ridho. Menambah lagi koleksi gol yang hampir mendekati raihan gol di leg pertama di Gelora Bung Karno. 1 gol lagi, maka akan sama dan kali ini dalam 2 leg sudah ada agregat 11 gol tanpa bisa dibalas satupun oleh Brunei. Sebuah coba dilakukan dan kolektivitas kali ini dibangun oleh pemain Brunei Darussalam. Namun tampaknya counter pressing dari Indonesia mencoba untuk melakukan sebuah serangan balik cepat kali ini. Dan lagi-lagi sebuah upaya yang dilakukan oleh Witan tadi masih mengenai sasaran sang kiper. Berhasil, clearance-nya belum sempurna. Hakimi Yazid kali ini mencoba membawa bola sendirian. Tapi masih ada Rizky Ridho di belakang, cukup aman. Indonesia bisa terus bobol. Iya, hampir saja tadi hilang fokus sesaat Rizky Ridho. Beruntung pemain veteran Fahrudin ya yang bisa merapikan situasi di area pertahanan dari tim Garuda tadi. Arah ke dalam kali ini bagi Brunei Darussalam.
Indonesia sudah nyaman dengan 5 gol yang tercipta. 2 gol tambahan di babak kedua kali ini pemirsa dari kaki Rizky Ridho dan tadi ada Witan Sulaiman melalui titik putih penalti. Sementara 3 gol pertama dicetak di sepanjang babak pertama tadi dari Brace Hoki Caraka. Ya. Dan 1 lagi gol dari Egy Maulana Fikri. Dan kembali yang menjadi prestasi yang juga sangat baik adalah bagaimana gol tidak hanya diciptakan pemain depan, tapi juga saling berbagi di antara para pemain, termasuk Rizky Ridho, sang pemain bertahan yang mampu lagi mencatatkan dirinya sebagai salah satu pencetak gol bagi Indonesia. Kembali sepak pojok dari Brunei. Oh, berbahaya tadi. Untung saja ada kesigapan dari Hernando Ari. Lagi-lagi sebuah kegagalan yang dilakukan oleh Brunei Darussalam, dan kali ini sebuah counter cepat coba dilakukan oleh Indonesia. Running with the ball, ke sisi kanan kali ini ada Ricky Kambuaya yang memberikan umpan. Tandukan tampaknya coba dilakukan, namun sayang tadi belum berhasil tercipta gol. Ada sebuah upaya yang coba dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Ya, ide dan visi dari Ricky Kambuaya melibatkan Witan di sisi terluar dan coba arahkan bola kepada Sadil Ramdhani, tapi terhadang tadi. Tapi kembali build up-nya sangat mengesankan dan approach-nya begitu baik dan terukur, membuat peluang lagi tercipta di area kotak penalti dari Brunei. Iya. Sepakan yang terblok membuahkan sepak pojok kali ini bagi Indonesia. Sadil angkat bola. Ada Ricky Kambuaya. Coba untuk mengendalikan di area pertahanan Brunei Darussalam. Coba melebar, ada Witan Sulaiman. Kali ini crossing. Clearance yang kali ini masih didapatkan oleh Sadil Ramdhani. Kembali angkat bola. Cukup membahayakan dan pastinya bagi para penggawa pertahanan Brunei yang sangat keletihan dengan tekanan-tekanan aksi-aksi dari para pemain Indonesia kali ini. Ya, sang penjaga gawang tadi terkena kontak yang mungkin membuat dirinya merasa tidak nyaman. Tapi tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Dan juga mungkin secara taktikal apa yang coba dilakukan oleh Brunei di lapangan, mereka kalah segalanya. Mereka mungkin berharap juga lapangan sebenarnya tidak terguyur hujan. Tapi memang keadaan di 5 hari terakhir di area Brunei dan juga di Borneo hujan deras ya, luar biasa. Ini membuat semakin justru nyaman karena lapangan basah, bola bisa dengan apik dimainkan oleh para pemain Indonesia. Dan permukaan rumput yang sepertinya juga terpangkas, ini membuat harusnya sih bisa membuat gondrong ya rumputnya, agar passingnya tidak nyaman bagi Indonesia, lapangan kering. Tapi ini tidak terjadi dan ini semakin membuat Brunei justru kesulitan untuk bisa mengatasi perlawanan dari Indonesia di leg kedua ini. Dan pergantian, ini pemain yang pernah menciptakan hat-trick ketika menghadapi Indonesia U19 akan tampil Adi Said. Dan satu lagi ada Fahrazi. Ya, dan uniknya kedua pemain ini masih ada di skuad Brunei ya. Iya. Ya, ketika itu mengalahkan Indonesia U19, Fahrazi juga demikian. Punya memori di laga tersebut, tapi ini adalah persaingan yang berbeda di ajang kualifikasi Piala Dunia. Muhammad Nur Ashraf Fahmi replaced by jersey number 4 Awangku Fakarazi. Iya. Adi Said yang juga sudah berumur 33 tahun ya. Pemain untuk Kasuka FC. Sementara ini kita lihat satu lagi pemain ada Fahrazi yang bermain untuk DPMM. Jersey number 7. Usianya sudah 34 tahun. Rashidi replaced by jersey number 10 Adi Said. Mas. Iya. Sudah dapat 4 pergantian dari kubu tuan rumah. Nah, kita lihat tampaknya Jaime Nyaring kali ini mendapatkan cedera yang cukup serius nih Adi. Jadi harus ditarik keluar untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Ya. Wow, kita lihat Ultras Garuda yang juga tampaknya cukup memenuhi Hasan Al Bolkiah National Stadium kali ini.
variasi dari tim-tim yang beredar di Liga 1 ada juga tadi lihat dari Persib ya. Ya. Kemudian tadi ada satu klub dari Persebaya juga, Bima juga jarak yang tidak terlalu jauh dan juga mereka kerja di awal musim juga ya. Ya. Kemudian para penonton hadir, ikhlas Garuda, bahkan harapan mungkin tidak bisa lebih banyak dari penonton rumah. Ini berarti spesial ya, tugasnya tidak mudah. Ya. Master bisa merubah peruntungan bagi sepak bola Brunei. For Brunei Darussalam, jersey number 1, Muhammad Haimi Nyaring, replaced by jersey number 18, Muhammad Ishra Ya. Asmin. Ini akan digantikan tampaknya oleh Jeffrey Syafiq. Isram. Jaga kedua ya. Oh, Ishra Asmin. 18 ya. Oh ya, main dengan nomor punggung 18. Ishra Asmin menggantikan Haimi Nyaring kali pemirsa yang tampaknya tadi mengalami cedera yang cukup serius ketika mencoba menyelamatkan scrimmage yang terjadi tadi. Dilanjutkan kali ini masih dari sisi kanan ada Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi mencoba menerobos masuk kali menusuk. Apa yang coba dilakukan namun belum ada rekan yang menyambut umpannya tadi. Ya. Ya. Arkan Fikri. Iya. Oh, counter pass itu kembali dimanfaatkan oleh Indonesia kali ini. Shane Patinama sayang sekali tadi masih mendapatkan blok dari area pertahanan kanan Brunei Darussalam menghasilkan sepak pojok kali ini. Dan Pratama Arhan kembali masuk menggantikan Shane Patinama pemirsa dari fullback kiri. Gantian ya kali ini ya. Kalau di leg pertama kan Pratama digantikan oleh Shane Patinama. Sedangkan Arkan kali ini akan bertugas masuk menggantikan Rahmat Irianto. Substitution for Indonesia. Jersey number 15, Ricky Kambuaya. replaced by jersey number 7, Ya. Arkan Fikri. Ya. Arkan Fikri tadi menggantikan Kambuaya pemirsa. Sehingga ada penyegaran di lini tengah dan lini belakang. Terutama di sisi kiri dari pertahanan Indonesia. Sudah ada 4 pergantian posisi di skuad Garuda. Oh, sebuah counter pass kembali coba dilakukan oleh Indonesia kali ini. Masih coba dibangun ke sisi kanan. Ada Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi kali ini mencoba masuk. Sebuah tendangan langsung coba dilakukan. Masih bisa diblok oleh barisan pertahanan Brunei Darussalam tadi. Kembali rest defense yang sangat solid dari Indonesia. Baik itu Farudin maupun Rizky Ridho tadi. Kembali kali ini sebuah serangan coba dilakukan. Tackling bersih. Berbahaya kali ini. Masih ada Rizky Ridho. Kembali bisa mematahkan sebuah serangan dari Brunei Darussalam dan kali ini Sadir Ramdhani angkat bola. Sayang sekali tadi sebuah tandukannya yang belum berhasil membuahkan gol. Tandukan dari Ramadan Sananta tadi pemirsa. Ya, kembali tangan Indonesia dan bagaimana space tercipta bagi Ramadan Sananta membuat penjaga gawang pengganti Ishra Asmin tadi juga terheran-heran karena ruangnya tercipta sangat leluasa bagi sang pemain depan untuk bisa menyerang bola. Kembali cerdik dari Ramadan Sananta sedikit mendelay run-nya kemudian menyambut bola tapi sayang terlalu dini sesaat tadi untuk bisa melompat sehingga kontaknya terlalu telak. Iya. 5 gol masih tercipta di kubu Indonesia kali ini pemirsa dengan 2 brace yang berhasil diciptakan oleh Hoki Caraka. Kemudian ada Witan Sulaiman, ada Egy Maulana Fikri.
Dan juga ada Rizky Ridho yang menambah 1 gol masing-masing. Dan sudah memasuki menit ke-75 kali ini. Sisa waktu 15 menit lagi untuk Indonesia bisa menuju ke putaran kedua yang nantinya akan diselenggarakan bulan November ya. Iya. Nah, di sana sudah menunggu Irak, Vietnam dan juga Filipina. Kembali sebuah transisi positif bagi Indonesia kali ini pemirsa. Ada Asnawi Mangkualam. Oh, sayang sekali coba digagalkan tadi. Brunei Darussalam. Sebuah upaya yang coba dilakukan, aerial duel yang terjadi tadi dengan Hakimi Yazid lawan Rizky Ridho. Yazid kali ini juga harus bekerja ekstra keras. Pemain yang juga bermain untuk DPMM yang masih berusia 20 tahun. Ini adalah pertemuan ke-12 bagi Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dan ini merupakan pertemuan kedua dari event kualifikasi Piala Dunia 2026. Serangan kali dari Brunei Darussalam berhasil dibentangkan oleh Indonesia. Arkan tadi. Balik lagi mencoba melebar keluar, ada Sadil Ramdhani. Masih bisa di tackling bersih. Dari sebuah penguasaan bola dan serangan coba dibangun oleh Brunei Darussalam. Tapi ada pelanggaran tadi yang terlebih dilakukan oleh Rahmat Irianto. Untuk menghentikan sepak terjang dari pemain bertahan Brunei Darussalam. Sama-sama bernomor 13 nih tampaknya. Adif Hamir. Umur 26 tahun. Set piece didapatkan oleh Brunei Darussalam. Adi Said, pemain pengganti yang baru masuk di pertengahan babak kedua kali ini akan mencoba mengeksekusi dua set piece. Apakah berhasil dimanfaatkan oleh Adi Said yang saat ini sudah berumur 33 tahun yang bermain untuk Kasuka FC. Gayanya tampaknya seperti Cristiano Ronaldo ya. Oh, dua tendangan yang masuk ke blok tadi. Gaya tapi tanpa essence berarti ya dari tendangan bebas yang coba disajikan oleh Adi Said tadi. Ekspektasinya sudah meningkat di tribun penonton tapi outcome-nya kembali sangat-sangat mengecewakan. Iya. Arun Arianto. Asnawi Mangkualam. Oh, Arkan Fikri mencoba meloloskan diri. Baik kali dari sisi kanan ada Witan Sulaiman. Asnawi, Arkan Fikri. Coba merasa ke depan, Rizky Ridho, diagonal press coba dia lakukan. Press blokir yang coba dilakukan. Ya. Kalau juga bagaimana para Ultras Garuda yang sudah mengangkat tangan dengan lilin kali ini. Memberikan dukungan kepada Garuda yang sudah unggul 5-0 dan juga kemenangan di depan mata bagi skuad merah putih. Asnawi balik kepada Witan Sulaiman. Sadil Ramdhani kali ini. Oh, 1-2 coba dilakukan namun sayang positioning dari Asnawi tadi. Oh, maksud saya Sadil Ramdhani yang sudah terjebak offside. Ada aksi kombinasi umpan-umpan pendek. Semakin terkikis tadi ya space bagi para pemain Indonesia untuk bisa bekerja sama dan bola dikembalikan ke arah Sadil di posisi offside tadi. Iya. Pemain penjaga gawang pengganti kali ini Syura Asmizi. Ramadan Sananta. Brunei Darussalam. Dari sisi kanan kali pemirsa, Zulkifli. Di kanan yang juga memperkuat timnas U23 Brunei Darussalam. Masih bisa digagalkan. Kembali Indonesia melakukan restart kali ini.
Hernando Ari. Arkan baik sekali. Cukup tenang tampaknya dia dan langsung memberikan umpan jauh ke kiri. Ada Pratama Arhan kali pemirsa angkat bola. Sekali masih belum bisa. Dan juga ada beberapa catatan, beberapa crossing yang coba dilakukan oleh para pemain Indonesia di sepanjang leg pertama juga belum sukses ya. Hanya 4 saja yang sukses kalau kita lihat dari statistik. Dan beberapa kali, 17 kali mereka gagal dalam melakukan crossing hadiahnya. Iya, ini yang harus bisa terus diperbaiki ya. Bagaimana akurasi dari umpan-umpan silang yang ditujukan kalau menggunakan pemain depan seperti Ramadan Sananta tentunya harus diperbanyak lagi. Kembali give and go yang sangat baik. Tadi sangat dekat angle-nya. Kita bisa menyaksikan proses tusukan dari Ismail Mangkualam tadi, namun sayang masih bisa diamankan oleh sang penjaga gawang Syira Asmin. Menit menuju pertandingan usai pemirsa. Oh, baik sekali, ada sebuah terobosan dan bukan sebuah peluang pada kali ini. Sangat cantik. Akhirnya Indonesia dengan hasil yang sama. Dan lagi-lagi kali ini seorang Ramadan Sananta dengan golnya yang sangat cantik mampu memperlebar keunggulan bagi Indonesia menjadi 6-0. Iya, pemainnya sedang dalam puncak percaya diri ya. Penampilannya konsisten untuk kesebelasan nasional, kelompok umur maupun juga senior dan juga bagi timnya. Dan ini satu chip effort yang sangat-sangat indah tadi untuk bisa melewati hadangan penjaga gawang Syira Asmin yang tidak mampu. Dan hanya sama seperti kita, hanya bisa menyaksikan bola melayang melewati dirinya dan masuk tanpa adanya hadangan dan membuat Indonesia terus menambah keunggulan. Dan Ramadan Sananta dalam 2 leg sudah mampu mempersembahkan 3 gol menghadapi Brunei. Iya. Skor yang identik dari pemirsa dari 2 leg, namun pertandingan masih terus berlangsung. 6 gol dan total sudah ada 12 gol dicetak oleh para pemain Indonesia dari 2 pertemuan mereka. Terus tersungkur kali ini dan Kimi Yazid mendapatkan kartu kuning. Muhammad Irianto tadi dilanggar. Iya, ini yang harus diperhatikan para pemain Indonesia untuk tidak terlibat friksi-friksi karena adanya rasa frustrasi ya dari para pemain Brunei yang tentunya kesal dan kecewa dan tidak bisa terpancing, terus mengamankan diri dari challenge-challenge berbahaya yang bukan tidak mungkin. Di 7 hingga tambahan waktu ke depan mungkin ada 3-4 menit lagi. Ya. Harus berhati-hati para pemain Indonesia agar tidak mengalami kendala cedera. Kita lihat pelanggaran yang dilakukan. Oh, Iya, gerak tangan ya mengenai bagian wajah dari Rian tadi. Kembali challenge-challenge yang sangat mungkin berbahaya akibat rasa frustrasi ini yang bisa mengancam bagi para pemain Indonesia. Adi Said yang juga baru masuk di babak kedua tadi. Yaitu pemain senior dari tim Brunei Darussalam. Fokus dari Indonesia dan Sintayong tentunya akan berpindah ke persaingan di grup F kualifikasi lanjutan ya dari World Cup 2026 dengan lawan-lawan yang mirip dengan tim yang akan ditantang di fase grup Piala Asia yang akan datang. Tentunya ini juga menjadi keuntungan bagi Indonesia. Ini kembali challenge yang sangat mengejutkan dengan di pemain yang sama ya. Rahmat Irianto yang tampil begitu Spartan dan apik sepanjang laga. Dia adalah kunci menjaga balance dan juga menjaga apiknya penampilan lapangan tengah dan zona pertahanan Indonesia. Ini yang membuat para pemain Brunei sepertinya menarget Rahmat Irianto. Karena kalau kita lihat di Piala Asia nanti ada Jepang, Vietnam, dan Irak. Sedangkan Irak dan Vietnam menjadi pesaing di grup nanti, di grup F ya. Yang akan menjadi lawan-lawan yang tentunya akan menyulitkan bagi Indonesia. Tapi kita percaya
akan ada hasil yang lebih optimal dalam ajang kualifikasi kali ini. Iya. Kembali Ramadan Sananta, triple pass tadi coba dilakukan, masih bisa digagalkan. Kali ini sebuah serangan coba dilakukan, dibangun oleh Brunei Darussalam, namun tadi sudah tersebak offside. Rahmat Irianto. 5 menit menuju waktu normal usai pemirsa. 6 gol sudah ditorehkan oleh skuad Merah Putih untuk bisa menuju ke putaran kedua dari kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Ya. Di mana Piala Dunia 2026 ada 8 slot ya, dari regulasi yang berbeda ya kali Betul, ini. ya betul. Karena ada penambahan Jumlah peserta dan akan berlanjut kualifikasi yang menjadi rangkaian FIFA Matchday terakhir sebelum dilanjutkan lagi di tahun mendatang di bulan Maret. Maka akan ada 2 laga ya di FIFA Matchday ataupun International Break berikut. Ajang kualifikasi akan dimainkan oleh Indonesia home and away menghadapi Irak pada tanggal 16 November dan juga Filipina 5 hari setelahnya tanggal 21 November. Iya. Jenis serangan dari Brunei tadi yang berhasil digagalkan oleh Indonesia. Tentu yang tidak sabar nanti adalah nanti di bulan Maret ya 2024 setelah berlaga di Piala Asia di International Break berikutnya di tahun yang akan datang, back-to-back games antara Indonesia menghadapi Vietnam. Ya. Pada tanggal 21 dan 26 Maret. Itu dari event Piala Asia ya berarti ya? Setelah Piala Asia, berlanjut dengan kualifikasi Piala Dunia. Putaran kedua. Ya. Ya, kembali ke lapangan, sepak pojok kali ini didapatkan oleh Brunei Darussalam pemirsa. Setelah ada upaya tadi untuk mencoba menyerang dari situasi transisi yang coba dibangun namun masih bisa digagalkan sehingga mendapatkan sepak pojok kali ini bagi tuan rumah. Tentu saja ketertinggalan 6 gol yang juga sangat berat untuk bisa disamakan dengan sisa waktu yang ada. Angkat bola kali ini masih bisa diamankan tadi oleh Hernando Ari. Oh, saya sekali terlepas kali ini lagi-lagi sebuah umpan dari Hakimi Yazid. Lebar tadi. Hakimi Yazid memang terus menjadi pemain utama ya yang coba mengancam pertahanan. Dia terus bekerja keras untuk mencari ruang, menembak ke arah gawang, tapi lagi-lagi tidak dengan outcome yang dinanti oleh Mario Rivera, sang pelatih asal Spanyol yang juga pernah menjadi bagian dari tim yang berlaga di Liga India, East Bengal. Tapi kembali ketika di Brunei belum bisa memberikan inspirasi sepertinya yang akan membuat penampilan dari para pemain Brunei ini meningkat. Sejauh ini dalam 2 leg tampil begitu mengecewakan, terutama ketika mereka harus mengecap lagi kekalahan dengan selisih gol yang sangat signifikan dan serupa ya dengan leg pembuka. 6 gol tanpa balas. Arya juga baru hadir di September 2022 ya, sebelum AFF ya. Betul, sebelum AFF. Meskipun tadi kembali sekali ini sebuah serangan coba dilakukan oleh Brunei Darussalam, masih terlalu deras dari sisi kanan menuju Hakimi Yazid. Kembali Indonesia. Arkan Fikri. Asnawi Mangku Alam. Banyak kali ini Indonesia mencoba memanfaatkan segi kelebaran. Kartu fullback run yang coba dibangun yang dilakukan oleh Asnawi di sepanjang laga pertama kemarin. Perannya seperti tren Alexander Arnold gitu ya. Atau Zinchenko ya. Pratama Arhan dengan keunggulannya untuk melakukan long throw in kali ini pemirsa. Ini bukan areanya sendiri tapi dia mencoba untuk memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Kita lihat terjadi friksi kali ini depan mulut gawang. Indonesia sudah bersiap untuk menerima
Lempar ke dalam dari Pratama Arhan kali ini. 4 menit additional time. Menuju pertandingan ini usai putaran pertama yang sudah 99% Indonesia. Menuju ke putaran kedua. Pratama Arhan kali ini angkat bola. Oh, tadi lagi-lagi ada sebuah upaya seperti terjadi kali ini masih bisa diamankan oleh Yasmin. Iya, Fahrudin yang menyundul bola tadi ya masih terhadang oleh upaya dari Farrazi. Dan ada pelanggaran dari Fahrudin yang coba menghalau penjaga gawang untuk melakukan quick release tadi. Iya. Ya, wasit masih menambah tambahan waktu yang cukup panjang ini padahal sudah terlalu jauh keunggulan, harusnya langsung ditiupkan saja peluit full time. Tapi pertandingan terus berlanjut. Ya, kembali juga bagaimana sebuah serangan yang dilakukan oleh Brunei mudah terpatahkan terutama di area tengah dari kesigapan seorang Rahmat Irianto ya. Iya. Rahmat Irianto tampil lengkap, Johan. Yep. Dia menjadi pemain yang bisa memulai serangan, memutus alur bola bagi tim lawan. Dan juga dalam duel-duel 1 lawan 1 di lapangan tengah terus unggul dari para pemain Brunei. Dan ini kembali satu penampilan lengkap yang disajikan oleh Rahmat Irianto yang memang terus menjadi bagian yang sangat penting dalam squad yang dibangun oleh Sinteyong. Set piece kali dari Hakim Yazid. Oh, berbahaya. Bola pantulan masih bisa diamankan oleh Asnawi Mangku Alam tadi. Kembali kali ini. Running with the ball dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam dari sisi kanan. Sadil Ramdhani. Apakah ada tambahan gol yang kembali diciptakan oleh pemain Indonesia. Angkat bola. Aduh, sayang sudah keluar tadi. Terusnya coba dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam. Bergerak sangat eksploratif. Ya. Dari sisi kanan Indonesia. 2 leg yang berjalan mulus tanpa halangan dari tengah berarti bagi Indonesia. Johan, penampilan meyakinkan. Walaupun mungkin di awal-awal persaingan di leg pembuka di Gelora Bung Karno ada beberapa upaya dari pasukan Garuda yang tidak berjalan mulus dengan gaya bertahan dari Brunei. Tapi tentunya dengan keunggulan 2 leg menciptakan masing-masing 6 gol menjadi 12 tanpa balas. Ini adalah start yang sangat baik ya bagi tim yang sedang dalam grafik yang sangat stabil dalam aksi-aksi di babak kualifikasi dari mulai Piala Asia. Dan kali ini untuk memulai persaingan panjang menuju World Cup 2026. Ya. Yang menjadi atensi adalah tentunya persaingan yang asli baru akan terjadi di bulan depan ya. Menghadapi Irak dan juga Filipina. Filipina beraksi di home. Sedangkan pada tanggal 16 November akan menghadapi Irak. Ya. Kembali Asnawi Mangku Alam kali ini mencoba merasik masuk pemirsa. Oh, sayang sekali coba kombinasi tadi dengan Ramadan Sananta namun berhasil bisa dibatalkan. Kali ini lagi-lagi dari Brunei Darussalam di sisi kanan. Hakim Yazid. Masih Hakim Yazid yang berjuang sendirian. Sayang sekali momen tadi yang berhasil. Masih bisa dibatalkan oleh Arkan Fikri namun nampaknya keduanya tergeletak kali ini. Indonesia mencoba untuk mematahkan serangan dari Hakim Yazid dan Pratama Arhan mencoba untuk bentuk serangan dari Hakim Yazid tadi mendapatkan perawatan. Iya, covering challenge ya dari Arhan tadi untuk menutup laju pergerakan dari pemain Brunei Hakim Yazid. Dan kembali bagi sang referee Ahmed Faisal lebih baik untuk meniupkan peluit karena sudah tidak ada lagi yang bisa dikejar oleh Brunei. Dan penampilan sudah praktis, keunggulan dipegang oleh Indonesia. Dan ini kontak tadi yang cukup keras dari 2 pemain yang membuat keduanya masih mengalami kendala cedera. Mendapatkan perawatan yang serius tampaknya. Tapi Pratama Arhan sudah bisa kembali berdiri bersama dengan Hakim Yazid. Kemenangan yang pastinya sudah di depan mata sedari tadi. Sedari pekan lalu. Dari pekan lalu.
Tapi juga bagaimana Sintayong bisa mencoba beberapa approach yang segar dan juga melakukan pergantian personel yang membuat dirinya juga akan berpikir peran-peran seperti apa yang akan dimainkan oleh Arthur Fikri misalnya. Ada juga peran-peran apa yang akan dilakukan oleh Fahrudin yang memang di usianya yang sudah senja tetap juga menjadi opsi. Tapi tentunya dalam dua leg ini tanpa Jordi Amat, dia juga terus menjadi cover yang sangat apik bagi Indonesia. Ya, ada peluit terakhir akhirnya dibunyikan oleh sang wasit. Tanda berakhirnya pertandingan leg kedua dari kualifikasi Piala Dunia 2026 pemirsa antara Brunei Darussalam menghadapi Indonesia. Sebuah langkah pasti, sebuah langkah yang akhirnya berhasil membuat Indonesia menuju ke putaran kedua dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kita lihat, kita berikan appreciate kepada